I can't sleep yet. I can't sleep yet. My father said to me, plant one seed, you can grow a tree. That tree will grow when you feel the dreams. If you just believe, then one day you'll see, yeah. When I'm on the case, I know it's worth it. I'm on the path now, I'm running like a circuit. Got my dreams in sight, and I'm ready for the fight. Now it's time to put all I've been working, yeah. One chance, one shot. No, I won't give up. All my faith in God, that'll keep me strong. As I'm sitting here thinking about this world that we're living in, so I'm wasting all the time where others aim for the sky. Sacrifice some time for my success. I know it's worth it in the end. Because I know it's worth it in the end. I know it's worth it, it's worth it in the end. Because I know it's worth it in the end. I know it's worth it, it's worth it. I know it's worth it in the end. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat pejuang semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Mulan Akbar, program implementator dari Rumah Zakat Medan. Bismillah, pertama-tama yang paling utama kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di sore pada hari Jumat yang insya Allah berkahi ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, dan nikmat untuk sama-sama bergabung dalam agenda kita sore hari ini, yaitu ngaji sore. Sholawat berangkai salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan ngaji sore, ya, begitu ya. Kita sama-sama menunggu materinya nih, sobat zakat semua. Ya, alhamdulillah Ustadznya sudah bergabung. Afwan semuanya ya, sobat pejuang.
Boleh kita sambut Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Punten ya Ustadz ya. Apa mana? Nah, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Hujan di Bandung Ustadz. Enggak panas sekarang, lagi panas beberapa hari. Kayaknya gantian nih Ustadz nih di Medan nih sekarang yang Oh, setiap gitu. sore hujan nih Ustadz nih. Oh, adem berarti ya? Dingin lah, nggak terlalu panas ya? Adem, tapi hawanya masih panas kalau di Medan. Insyaallah, Alhamdulillah. Boleh langsung saja kepada Ustadz Yayan, saya silakan waktu dan layarnya. Tafadhol Ustadz. Udah tilawah dulu tadi? Oh, boleh pakai tilawah Ustadz ya. Tilawah dulu lah. Ya. Apa aja? Iya, tilawahnya nanti akan dibawakan oleh Ustadz Isa. Silakan Ustadz Isa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak Isa. Selanjutnya penyampaian materi Ustadz Yayan. Tafadhol Ustadz, waktu dan layar kami persilakan. Oke.
Baik, sobat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti mohon dibantu untuk ditampilkan materinya ya. Sobat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa kemudian kita bisa bermuajahah walaupun secara daring gitu ya. Setelah kemarin teman-teman dari sobat pejuang semuanya berjuang berupaya untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat Islam untuk turut berkurban. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita tercinta Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin memang sempat ada mengundur waktu ya hari Jumat, bahkan kemungkinan Jumat pekan ini juga awalnya mau diundur lagi. Tapi alhamdulillah ada penyesuaian agenda, jadi sore hari ini kita bisa melaksanakan ngaji sore gitu ya. Harapannya sih memang minimal sebulan sekali sambil kita saling mengingatkan lah satu sama lain. Nanti mungkin agendanya bisa distandarkan, ada pembukaan, terus kemudian nanti ada tilawah gitu ya. Satu lembar mungkin, baru setelah itu penyampaian materi. Diskusi kita di sore hari ini adalah berkaitan tentang kekuatan yang tidak pernah luntur. Nah, ini penting karena kita tentu dalam proses perjalanan waktu ini butuh tenaga yang tidak habis-habisnya, tenaga yang bisa menjaga kita untuk tetap konsisten gitu ya, untuk tetap prima, dan tenaga yang bisa kita gunakan agar kita tetap bisa mencapai prestasi begitu. Tentu dalam hal ini saya tidak akan bercerita tentang tenaga fisik begitu, karena tadi pagi udah pada olahraga ya, lari. Tidak juga berbicara tentang apa istilahnya kekuatan materi, tetapi lebih kepada kekuatan yang sebenarnya inti dari kekuatan itu sendiri begitu. Karena banyak orang yang kemudian seolah-olah terlihat tidak pernah capek, terlihat senantiasa energik begitu ya, begitu sangat bersemangat. Nah, tentu di balik itu semua itu ada kekuatan yang tidak tampak, yang justru itulah yang membuat seseorang itu tetap energik, seseorang itu tetap prima, dan seseorang itu tetap memiliki prestasi dalam setiap kesempatan. Mangga lanjut di slide kedua. Nah, ini penting untuk saling mengingatkan di antara kita, karena di tengah dunia saat ini di mana ukuran-ukuran itu terlihat atau apa ya, harus bisa terlihat gitu kan. Ukuran materi menjadi indikator sebuah negara itu berhasil gitu. Bahkan dianggap mereka sukses dan seringkali dianggap mereka lebih Islami begitu katakanlah gitu ya. Atau mungkin ketika terlihat materi yang begitu gemilang, dianggap dia itu benar menempuh jalan yang benar gitu. Padahal kita harus paham kesolehan seseorang itu tidak ditentukan oleh seberapa besar materi yang dimiliki. Walaupun ada orang soleh yang juga kaya. Tapi jangan salah, ada juga orang yang banyak dosanya miskin juga gitu. Jadi itu bukan ukuran. Negara yang benar dalam pandangan Islam bukan hanya negara yang maju, negara yang kemudian sistem pendidikannya bagus gitu, bukan, tetapi negara yang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa? Karena sekali lagi, materi itu ada waktunya. Kita tahu lah ya,
Coba sobat pejuang tengok. Tidak ada barang satupun di dunia ini yang tahan lama gitu. Pasti ada waktu tertentu yang dia kemudian usang atau rusak begitu. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, cukuplah nasihat dari Imam Ghazali begitu ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddinnya beliau mengatakan begini. Dunia ini ibarat bayangan. Jika kamu mengejarnya, ia akan lari darimu. Ya gampang lah ya teman-teman, nanti di siang hari kan kita lihat bayangan kita. Silakan aja kejar bayangan itu. Dipastikan bayangan itu sulit untuk kita dapat, untuk kita tangkap gitu. Namun jika engkau memalingkan badanmu, tidak fokus kepada dunia tetapi fokus kepada akhirat, ia tidak punya pilihan selain mengikutimu. Sesuatu yang sifatnya bayangan tidak akan pernah bisa kau genggam selamanya. Jadi kadang banyak orang yang menganggap untuk kita bisa mengejar kesuksesan materi duniawi, maka kita harus habis-habisan mengejarnya gitu ya. Mengerahkan segala kemampuan, waktu, usia gitu ya, tenaga untuk bisa menggapainya. Padahal kalau dalam nasihatnya Imam Ghazali itu bukan begitu caranya gitu. Bekerja ya tetap terus semaksimal mungkin. Merencanakannya detail itu lebih utama begitu. Tetapi dia tidak bersandar kepada itu semua. Dan kita akan lihat bagaimana Allah memberikan janjinya kepada kita semua dalam sebuah hadis Bukhari gitu ya. Ini masuk dalam kategori hadis qudsi gitu ya. Allah kemudian mengatakan berfirman, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu akan Allah cintai. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi Allah mencintai amalan wajib yang dikerjakan dan Allah mencintai orang yang melakukan amalan sunnah. Jika aku telah mencintai, jadi orang yang kemudian melakukan yang wajib dan yang sunnah, maka itu mendapatkan cinta Allah. Dan jika Allah telah mencintainya, maka Allah menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Sehingga apa yang didengarnya itu bisa diserap, bisa dipahami. Gitu. Apa yang dilihatnya itu sudah menggunakan penglihatan Allah. Sehingga melihat peluang, melihat segala sesuatu itu nampak, oh ini begini, oh ini harus diolah. Gitu. Bahkan istilahnya begini, ini dalam pengertian yang lebih luas. Kalau kita kemudian mengirim WA ke donatur kita, maka kalimat-kalimat yang kita kirim itu adalah kalimat-kalimat yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu Allah pemilik hati, maka kalimat yang disusun oleh sang pemilik hati pasti itu akan sampai ke hati gitu. Tentu akan berbeda kita dengan kekurangan atau hanya mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita sendiri. Mungkin itu kalimat, untayan kalimat yang mungkin indah untuk dibaca, tetapi sesuatu yang indah ini tidak membekas di dalam hati. Gitu. Kan ada ya puisi, syair atau apapun lah yang begitu sangat indah, tetapi tidak menjadi bekas apapun bagi orang-orang gitu. Ah biasa aja gitu kan, hanya oh bagus ya susunan kalimatnya, tapi itu tidak menjadi daya perubahan seseorang gitu. Jadi ini yang penting kita perlu kuatkan karena jika kita menyandarkan kesuksesan kita ini hanya pada berapa anggaran biaya iklan, anggaran untuk melakukan ini gitu kan, atau fasilitas yang ada gitu kan, kita siapkan fasilitasnya gitu kan, kita siapkan segala sesuatunya, maka kalau kita hanya bersandar kepada itu semua, siap-siaplah kemudian kita akan mengalami kekecewaan gitu. Kenapa? Karena semuanya itu akan luntur. Tetapi apabila kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun resource yang kita miliki, maka resource ini akan menjadi sangat powerful. Kenapa sangat powerful? Karena disandarkannya kepada Allah yang Maha Luhur gitu. Contoh misalkan ya Siti Maryam ketika hamil besar, lapar, pingin makan.
Apa yang diperintahkan kepada Siti Maryam? Eh, Apa istilahnya mah? Gerakkan tanganmu untuk menggoyang kurma biar nanti turun apa buahnya. Secara sepintas, sekuat apapun orang itu punya tenaga besar, kalau ngegoyangin pohon kurma tetap nggak akan jatuh buah kurmanya gitu. Tapi tadi Siti Maryam tidak bergantung kepada tenaganya, tetapi bergantung kepada Allah. Maka Allah lah yang kemudian menjatuhkan buah kurma itu untuk kemudian dinikmati oleh Siti Maryam gitu. Seperti Zam-Zam gitu ya, yang Siti Hajar mencari dari Sofa ke Marwah. Tiba-tiba keluar dari kakinya Ismail. Seorang bayi gitu kan, karena waktu itu bayi, seberapa besar sih kekuatannya untuk bisa istilahnya memunculkan air gitu. Pertanyaannya atau yang lebih tepat lagi, itu bukan pada kekuatan bayinya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sobat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sandarkan kehidupan kita, sandarkan segala usaha kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kita akan belajar kepada generasi sebelum kita, yaitu adalah generasi para sahabat. Kita tahu di perang Badar jumlah sahabat hanya 313 melawan 10.000. Dalam perang Yarmuk, lebih luar biasa lagi. Qadisiyah ataupun Yarmuk begitu ya, itu jumlahnya fantastis. 15.000 melawan 200.000 gitu. Jadi banyak hal yang kemudian secara jumlah itu tidak mumpuni, tidak cukup. Secara pelengkapan ya pastilah ya, karena tidak mungkin kan satu orang bawa macam-macam gitu kan. Bawa tombak lah, bawa pedang kan itu juga pasti punya keterbatasan gitu. Jadi persenjataan pasti ada keterbatasannya. Tetapi ternyata itu tidak membuat para sahabat itu gentar gitu ya. Mereka tidak dilengkapi dengan persenjataan lengkap, mereka tidak dilengkapi dengan jumlah yang cukup besar gitu kan, tetapi mereka dilengkapi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan begini, kita ini kaum muslimin menang karena kemaksiatan musuh kita kepada Allah. Jadi karena musuh kita ini tidak taat kepada Allah, musuh kita ini tidak mengakui Allah sebagai zat yang harus disembah gitu kan, maka itulah yang membuat kita menang. Tetapi kalau kemudian kita melakukan dan ingat kata beliau begini, kita tidak akan punya kekuatan karena jumlah kita tidak sebanding jumlah mereka dan senjata tidak sebanding. Tetapi kalau kita melakukan maksiat jauh dari Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka kita pasti kalah dengan kekuatan senjata yang mereka miliki. Contoh di Gaza, secara akal sehat itu Gaza itu sudah hancur lebur lah. Kalau bisa mah sangat memungkinkan penduduknya itu habis gitu. Dan sangat memungkinkan Israel bisa menduduki Gaza dalam waktu yang tidak cukup lama gitu. Tetapi tadi karena warga Gazanya itu mengandalkan kekuatan Allah gitu ya, sebagaimana para sahabat, maka jumlah yang kecil itu mampu mengalahkan jumlah yang besar. Kecanggihan persenjataan yang tidak begitu canggih, bahkan mungkin dengan biaya yang lebih murah, itu ternyata mampu meluluhlantahkan perlengkapan yang canggih dengan biaya yang fantastis gitu. Jadi, kalau kita ingin sukses, ingin berhasil dalam perjuangan kita di lembaga ini, dalam kehidupan kita, maka sudah dipastikan jalannya itu adalah bagaimana kita mengikatkan diri kita, jiwa kita kepada Sang Pemilik alam, gitu kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Al-Ahzab, dan di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Jadi mereka komitmen dengan perjanjiannya. Ada yang sebagian dari mereka telah syahid dan sebagian lagi menunggu waktunya syahid tanpa merubah sedikit pun janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjanji, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kita telah berjanji bahwasanya kita mendedikasikan hidup kita mencurahkan hidup kita ini adalah dalam rangka kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita. Maka sudah seharusnya
dan sudah sepatutnya kemudian kita mencontoh para sahabat, generasi sahabat yang luar biasa, mereka dengan keterbatasan resource, dengan keterbatasan orang, dengan banyak keterbatasan, tetapi para sahabat ini dekat dengan Allah, maka seluruh keterbatasan itu Allah ganti, gitu kan. Dan kita juga teringat bahwasanya Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup itu ternyata selamat gitu. Tidak, Nabi Ibrahimnya tidak dihilangkan, maksudnya menghilang gitu ya, jadi pindah tempat enggak gitu kan. Tetapi karena Allah yang berkuasa terhadap api, maka api yang membara itu tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada api, jadilah api itu menjadi dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Maka api yang menyentuh tubuh Ibrahim itu tidak terasa panas, bahkan tidak pernah membakar. Gitu. Dari situlah kemudian kita tahu bahwasanya yang mengenggam dan yang mengendalikan seluruh kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan kembali tentang visi misi lembaga kita. Gitu kan? Bagaimana misi yang pertama tentang bekerja sebagai amal soleh untuk berjumpa dengan Allah. Artinya kita keluar dari rumah untuk bekerja bukan semata-mata ingin mendapatkan hak amil atau gaji bulanan. Gitu. Bukan sekedar ingin mendapatkan karir, bukan sekedar ini menjadi batu loncatan. Tetapi kita melakukan ini semua semata-mata kita berharap kita bisa berjumpa dengan Allah. Ini penting. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini, masih dalam kitab yang sama. Niat seorang hamba dalam bekerja haruslah mencakup 3 hal. Pertama, menjaga diri dari meminta-minta. Jadi sangat disayangkan kalau kemudian kita atau saudara muslim kita ini banyak atau memfokuskan diri untuk meminta, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal itu adalah harusnya dengan cara bekerja. Mencukupi kebutuhan keluarga demi ketenangan ibadah, ini tadi, ketenangan ibadah. Dan yang terakhir, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Jika niat ini tertanam, maka setiap derap langkahnya di pasar, di tempat kerja, atau dimanapun itu setara dengan ayunan pedang di medan jihad. Jadi kan kita tahu lah ya bagaimana keutamaan dan bagaimana besarnya pahala orang-orang yang sedang berjihad. Nah, kalau niat kita benar dalam bekerja, maka kita dipermisalkan, disetarakan, disamakan dengan orang yang sedang berjihad. Gitu. Jadi sobat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kenapa kita disebut sebagai sobat pejuang. Gitu. Dan yang kedua adalah terkait tentang menyelamatkan umat dari kemiskinan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, laukana al-faqru rajulan laqataltuhu. Kalaulah kemudian kemiskinan itu berwujud menjadi seorang manusia, pasti akan aku tebas, akan aku bunuh gitu. Artinya apa? Memang kemiskinan ini mengancam gitu ya. Membuat orang itu bisa kehilangan iman, membuat orang itu sudah kehilangan akal sehat, membuat orang itu mampu bermaksiat kepada Allah. Makanya ini luar biasa perjuangan kita untuk mencoba berupaya gitu kan. Ya mungkin di antara kita juga masih banyak lah ya, kita tidak bisa, mungkin ada banyak keinginan kita yang belum tercapai, belum bisa kita nikmati, tetapi minimalnya kebutuhan dasar kita sudah kita penuhi. Kenapa? Karena banyak di luar sana orang-orang yang jangankan hidup berlebih, untuk sekedar memenuhi hidup dasarnya aja kesulitan. Jadi sobat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini bukan sekedar tentang bekerja, kita ngomongin pekerjaan itu karena kita adalah pejuang umat, gitu. Kalau kemudian kita bicara target, oh luar biasa, jumlah orang miskin di Indonesia itu berapa juta gitu ya, banyak banget gitu. Nah kalau kita kemudian bertujuan untuk itu, maka target yang sekarang kita emban itu tidak akan terasa besar gitu. Makanya pertama adalah kita niatkan itu karena Allah. Kedua, kita kan kita tahu ya lembaga ini adalah milik Allah gitu ya. Apapun yang terjadi adalah karena itu tergantung Allah begitu ya. Maka kita pasti tidak ada jalan lain kecuali kita hanya bersandar kepada Allah gitu.
Bahkan dalam ibadah pun kan Allah menyuruh kita berdoa, iya karena butuh, wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iya karena stain, dan hanya kepada Engkau kami berdoa agar kami bisa beribadah, gitu. Apalagi untuk berkontribusi dalam apa istilahnya mengangkat orang dari kemiskinan, di mana kekuasaan kekayaan itu ada di tangan Allah, gitu kan. Dan hati para donatur juga itu pada genggaman Allah, maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kita niatkan seluruh aktivitas kerja kita itu karena Allah. Lanjut. Nah, jadi ini meleverage gitu ya. Jadi logikanya begini. Jadi kalau misalkan kita bekerja nih, terus kita punya atasan, ya katakanlah misalkan gini, apa pemilik perusahaan gitu kan, kita bekerja ke dia sungguh-sungguh gitu kan, oh pokoknya mah rajin berprestasi gitu kan, itu pasti pemilik perusahaan itu tidak akan menyia-nyiakan kita. Pemilik perusahaan itu pasti akan kemudian memastikan kebutuhan kita terpenuhi. Kenapa? Karena dia merasa puas atas kinerja kita. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian kita membela agama Allah, menolong Allah, tujuan kehidupannya itu adalah karena Allah, tak kira-kira Allah akan membiarkan kita terpuruk nggak gitu? Allah akan membiarkan kita jatuh dalam kubang kemiskinan, kubang kelaparan? Tidak akan mungkin. Karena apa? Karena kita mendedikasikan hidup kita untuk menolong agama Allah. Gitu. Kalau kita mencurahkan perhatian, waktu, tenaga, pikiran itu adalah untuk menolong agama Allah, maka Allah pasti akan memastikan kita hidup dalam kondisi yang baik. Gitu. Jadi sobat tunjang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika niat kita adalah semata-mata karena Allah, maka yakinlah begitu ya. Dan ingat, rezeki itu tidak terbatas dari apa yang kita peroleh setiap bulan, karena rezeki itu dari Allah. Allah bisa memberikan banyak rezeki kepada kita, walaupun tidak langsung berkorelasi dengan transferan tiap bulan. Gitu. Bisa jadi bentuknya macam-macam, gitu. Bisa jadi kemudian kita makan walaupun sedikit sudah terasa kenyang cukup, gitu ya. Artinya kalau ini mah secara apa istilahnya mah gambaran kasar misalkan ya. Kalau ada orang yang dengan 50.000 itu baru kenyang, maka bisa jadi ada orang yang dengan 10.000 cukup. Gitu. Ada orang yang kemudian menghabiskan sekali makan itu bisa 200.000 gitu kan. Tapi ada orang yang dia cukup makan dengan 10.000, 15.000. Kan itu juga adalah bentuk rezeki yang lain. Gitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian kita pahami, rezeki itu adalah Allah yang menentukan. Dan kita tahu bagaimana cara kita menolong agama Allah. Rasulullah mengatakan begini. Rasulullah bersabda ya dalam salah satu hadisnya riwayat Muslim, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut hidupnya sibuk menolong saudaranya. Jadi pertama kita punya misi yang luar biasa, didorong kita niatnya dengan yang baik begitu ya. Selain itu aktivitas kita juga kerjaannya adalah menolong saudara kita. Menolong saudara muslim di Indonesia bahkan di dunia agar mereka bisa menikmati kehidupannya gitu. Itu sudah dipastikan pasti Allah akan menolong kita. Makanya kalau kemudian ada perasaan kenapa ya saya berada di lembaga ini tetapi masalah itu atau kerasa kok tidak seolah-olah dibiarkan ditinggalkan oleh Allah. Itu perasaan yang mungkin bisa jadi itu perasaan yang tersusupi oleh bisikan setan. Gitu. Kita yakin, maka dalam kondisi apapun, situasi apapun kita paham. Karena kita dalam rangka menolong Allah, sesulit apapun kondisinya, sebesar apapun masalahnya, insya Allah Allah pasti akan membantu kita. Gitu. Dan kata Ibnu Katsir menyanggapi ayat ini, gitu kan? Jika kamu menolong agama Allah, Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Kata Imam Ibnu Katsir, jika kamu menolong agama Allah adalah jika kalian mengorbankan diri, harta, dan waktu kalian untuk membela kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya.
maka balasannya adalah Allah akan menguatkan hati kalian di medan pertempuran, meluaskan rezeki kalian, dan memberikan kemenangan yang tidak disangka-sangka. Oke, ekonomi saat ini lagi terpuruk, begitu kan? Terlihat seolah-olah potensi pengimpunan dana itu akan terancam. Tetapi sekali lagi, itu kan baru persepsi kita sebagai manusia. Mari kita sweet dulu, gitu kan? Kita tidak sedang memaksa orang untuk bersedekah, kita tidak sedang mengambil uang orang, gitu kan? Tidak, kita sedang mengajak orang untuk lepas, untuk terbebas dari situasi sulit saat ini. Dan salah satu jalan untuk terbebas dari situasi sulit saat ini adalah ya bersedekah, gitu. Barang siapa yang bersedekah di pagi hari, maka Allah akan selamatkan kehidupannya. Allah akan kemudian hindari dari dirinya dari kemiskinannya, gitu kan? Itu kan dalam rangka itu, gitu. Maka yakin ketika kita punya keyakinan ini kita lakukan karena Allah dalam rangka menolong agama Allah, maka segala sesuatunya akan terbuka dan mudah. Maka lanjut, next. Nah, jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang kemudian Allah berikan ketenangan. Dalam situasi apapun, dalam situasi segawat apapun, maka kepanikan itu tidak boleh ada. Coba Bapak Ibu perhatian, sobat pejuang perhatikan. Ketika ada sebuah pelatihan atau ketika terenyang, ketika ada sosialisasi emergensi gitu kan, kalimatnya mengatakan begini. Kalau ada situasi yang apa istilahnya di luar dari prediksi kita, situasi yang mengancam kita, maka yang pertama kali harus Ibu lakukan, Bapak lakukan adalah tetap tenang. Nah, jadi tenang itu pangkal dari sebuah solusi. Pangkal dari kita bisa melewati masa-masa sulit. Dari mana kemudian ketenangan itu kita dapatkan? Dari ketakwaan. Gitu. Maka barang siapa yang bertakwa, dia akan diberikan jalan. Jalan pertama adalah karena dia hilang rasa panik. Ketika hilang rasa panik, maka banyak ide keluar. Tapi kalau kitanya panik, udah selesai. Kita tidak bisa berpikir dengan jernih, kita tidak bisa mencari solusi yang tepat. Gitu. Makanya ketakwaan ini menjadi jangkar yang penting di tengah situasi badai apapun dalam kehidupan kita. Dan tentu luar biasanya lagi adalah orang yang bertakwa itu berada dalam bimbingan Allah. Gitu. Makanya Rasulullah bersabda, hati-hatilah kalian terhadap firasat orang mukmin. Karena firasatnya itu menggunakan cahaya Allah. Ada beberapa sahabat, salah satunya adalah Sa'id bin Zaid. Itu pernah diadukan ke pengadilan agama karena dituduh mencuri sejengkal tanah gitu. Dan Said tentunya saja tidak melakukan itu. Tetapi perempuan yang menuduhnya itu penuh dengan keyakinan. Dan Said tidak mau berdebat masalah dunia. Ya udahlah, sok nggak apa-apa, potong gitu kan. Tapi beliau berdoa begini, ya Allah, kalaulah kemudian yang dia katakan itu salah, maka hukumlah dia, gitu kan. Dan jadikanlah kuburannya itu dan jadilah tanah itu menjadi kuburannya. Dan luar biasa, dibutakan. Jadi ya Allah dibutakan dan memang terjadi. Perempuan yang menuduh Sa'id bin Zaid itu buta matanya, gitu kan, setelah kejadian itu dan kemudian meninggal masuk ke dalam sumur, gitu. Jadi hati-hati betul dengan orang soleh. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu dengan cahaya Allah, gitu. Jadi dan menarik adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga pernah mengeluh gitu kan kepada gurunya Waqi gitu kan. Karena kenapa ya saya menghafal itu ada sedikit rada lama gitu ya. Lebih cepat dari kita. Tapi itu menurut beliau agak lama gitu. Terus terjadi pengurangan dari ilmu dan yang lain-lain. Padahal ilmu itu kan cahaya. Tetapi karena melakukan maksiat, maka cahaya itu menjadi redup. Makanya kita perlu meningkatkan ketakwaan kita agar apa? Agar hati kita bersih itu mempertajam
kecerdasan intelektual kita dan emosional kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara belajarnya orang-orang, katakanlah orang-orang yang tidak beriman, oh pasti kita kagum lah ya. Tetapi ingat, kalau kita bisa bertakwa, maka cara kita menyerap ilmu itu jauh lebih luar biasa lagi. Gitu. Jadi bukan hanya tentang aktivitas belajarnya, bukan tentang waktu yang digunakan untuk belajarnya, bukan. Tetapi bagi kita adalah takwalah yang kemudian menjadi apa istilahnya daya dorong yang kuat begitu. Makanya dalam surat Al-Baqarah 282 itu disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan yang menarik kalau kita lihat misalkan di ayat surat At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, jalan keluar. Kenapa bisa menemukan jalan keluar yang luar biasa? Jalan keluar yang katakan misalkan kalau zaman sekarang out of the box gitu ya. Kenapa? Karena dibimbing wahyu Allah, dibimbing oleh Allah gitu, bukan wahyu ya. Dibimbing langsung oleh Allah, diajarkan langsung oleh Allah karena ketakwaan. Jadi sobat bujang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah dunia yang begitu berubahnya sangat cepat begitu ya. Perubahan apapun terjadi begitu apa ya istilahnya kadang mengagetkan kita gitu ya. Di tengah kondisi situasi ekonomi yang semakin sulit, bahkan juga banyak para profesional yang juga stres, kehilangan arah gitu ya. Maka dalam kondisi seperti saat ini itu jalan satu-satunya itu adalah takwa gitu. Agar takwa kemudian membimbing kita menjadi navigasi dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melewati kondisi-kondisi sulit saat ini dengan baik. Lanjut slide berikutnya. Nah, saya juga ingin mengingatkan kembali program edukasi itu bukan hanya sekedar program yang diada-adakan atau program yang sifatnya rutinitas atau program pokoknya menggugurkan kewajiban, bukan. Jadi program edukasi itu adalah sebagai charging stations gitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tubuh kita ini memiliki apa istilahnya ada garis keletihan. Letih itu bukan hanya letih fisik, jiwa juga bisa letih. Pikiran kita juga bisa letih. Capek itu bukan hanya capek tubuh gitu kan. Bisa capek hati, bisa capek jiwa, bisa juga capek pikiran gitu. Jadi kita edukasi ini dalam rangka agar kemudian kita bisa terus menguatkan tubuh kita ya istilahnya begini ya. Kenapa gambarnya misalkan gambar baterai ya seperti HP kita. HP kita kan pasti ngedrop, digunakan banyak hal gitu kan, pasti turun dan pasti harus dicas. Kalau kita ingin jauh lebih produktif lagi menggunakan HP ya HP-nya harus dicas. Kalau HP-nya dipaksakan bekerja bukan kemudian menghasilkan produktivitas yang jelas HP-nya mati. Begitu juga dengan kita. Bisa jadi kalau ada kebuntuan kita dalam menghasilkan ide, pekerjaan kita seolah-olah kok tidak selesai, tidak tuntas gitu kan. Ini ada apa yang salah gitu ya. Misalkan kenapa kemudian aktivitas yang kita lakukan itu tidak tajam. Mungkin bisa jadi adalah karena kita tidak mengasah gitu. Mungkin sobat pejuang pernah dengar sebuah kisah ada seorang pemotong pohon gitu ya. Awalnya dia bisa memotong satu hari itu katakanlah misalkan 10 pohon. Tapi tiba-tiba seminggu berikutnya yang dia potong cuma 9 gitu kan. Akhirnya dia tambah waktu kerjanya. Begitu waktu kerjanya ditambah, ternyata yang terpotong bukan bertambah, malah jadi lebih sedikit 8 gitu kan. Dan kinerjanya semakin turun terus. Dan dia bingung kenapa padahal saya udah bekerja keras, waktu juga sudah kita tambah gitu kan. Ternyata ketika dia konsultasi ditanya, kapan terakhir Anda mengasah kampak Anda? Gitu. Jadi kan seolah-olah kan tugas saya itu memotong pohon gitu. Jadi fokus saya dalam memotong pohon. Oh ternyata tidak begitu. Pohon itu akan semakin mudah ditebang, di apa istilahnya ditebang gitu ya, dipotong ketika alatnya kampaknya itu tajam. Otomatis mengasah agar kampaknya itu tajam itu adalah alokasi waktu yang harus kita alokasikan.
Jadi kalau teman-teman ingin punya endurance yang maksimal, berarti harus meluangkan waktu. Jadi sebenarnya kita membuat regulasi edukasi itu adalah sebagai sarana kita untuk mengasah kampak kita, gitu. Mengasah ruhiyah kita, gitu. Makanya itu penting bagi kita untuk mengalokasikan waktu. Di tengah segala kesibukan, di tengah segala tekanan, bukan tekanan, di tengah kondisi di mana kita harus mengejar deadline gitu ya, maka tetap sobat pejuang harus meluangkan waktu. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini, hati manusia itu berkarat sebagaimana besi dan tembaga berkarat. Dan hilangnya karat tersebut adalah dengan zikir dan majelis ilmu. Jika hati dibiarkan tanpa polesan ilmu, maka karatnya akan makin tebal hingga mengunci mata hatinya. Akibatnya ia tidak lagi mampu melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Ini berbahaya. Nanti pada ujung tertentu dia melihat sesuatu yang benar menjadi buruk, sesuatu yang buruk menjadi benar. Jadi ya tadi ya besi berkarat ya berarti kan harus dipoles, harus dibersihkan karatnya biar eh, bisa tetap punya nilai yang bagus gitu. Begitu juga hati kita. Jadi sobat pejuang, program edukasi itu bukan hanya program ini apa ya istilahnya program menambah kerjaan aja, program yang tidak punya dampak gitu kan, program yang aduh ini ngeganggu gitu kan, padahal kita punya target yang harus segera tercapai. Berarti ini ada cara pandang yang salah. Kalau begitu itu sama dengan sholat. Sholat itu kan pasti harus mengambil waktu-waktu sibuk kita gitu. Duhur mungkin mengambil waktu makan kita sebagiannya. Sehingga yang tadinya waktunya harus istirahat dipakai untuk sholat. Asar mungkin bisa jadi adalah waktu di mana kita sedang mengejar target, mengejar deadline. Tetapi kita harus sholat asar. Tapi kan kita tidak memandang sholat itu sebagai gangguan terhadap waktu kita. Tidak, tapi sholat itu adalah menjadi apa ya oase di tengah kekeringan gitu. Begitu juga dengan edukasi. Makanya semangat edukasi agar kita apa semakin kuat diri kita di tengah situasi kondisi sesulit apapun. Kalau kondisi jiwanya bagus, insya Allah tidak akan berdampak signifikan. Kita akan tetap kita tetap akan apa punya semangat gitu, dan tidak pernah luntur. Slide berikutnya. Tentu ilmu bukan hanya sekedar untuk didiskusikan gitu ya. Ilmu, ketinggian ilmu itu bukan dalam perdebatan, bukan. Hebatnya ilmu itu bukan ketika dibicarakan, bukan. Hebatnya ilmu itu adalah ketika diterapkan, ketika diamalkan. Maka mari kita amalkan. Mulai dari mana? Pertama, mari kita luruskan niat. Niat kerja diganti dengan niat ibadah. Niat untuk mendapatkan penghasilan bulanan diganti untuk mendapatkan ridho Allah, gitu kan. Niat untuk kemudian bekerja untuk makan itu diganti, gitu. Tapi niat adalah untuk mendapatkan pahala. Itu niat perbaiki niat. Yang kedua adalah kuatkan ketakwaan. Itu menjadi navigasi terbaik di saat sulit. Artinya, mari dijalankan, dilatih, gitu kan, dilatih jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa. Riyadhah. Jadi riyadhah itu ada yang sifatnya fisik, ada riyadhah yang sifatnya hati gitu kan. Seseorang punya kelembutan hati itu karena sebuah proses riyadhah yang tidak pendek gitu. Jadi jangan sampai kita saat ini sedang ramai olahraga untuk kebugaran fisik, tetapi orang lupa untuk melakukan olahraga untuk kebugaran hatinya, kebersihan hatinya. Dan takwa itu akan menjadi navigasi kita di tengah situasi yang sulit. Edukasi ingat itu menjadi bagian dari untuk menjaga agar baterai ruhiyah kita, agar otak kita, agar kita terus terlatih, terbimbing begitu. Jadi mari luruskan niat, kuatkan takwa, komitmen terus dalam melakukan edukasi. Dan terakhir, klik
jadikan apa yang kita lakukan saat ini menjadi bagian dari pengabdian kita kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Jadi fokusnya adalah semuanya fokus kepada Allah. Gitu. Jangan sampai kemudian materi menjadi penghalang kita merusak niat kita. Gitu ya. Jadi kekuatan kita tidak akan pernah luntur selama kiblat niat kita tidak pernah bergeser. Jadi kalau semuanya karena Allah, semuanya demi Allah, maka lelah karena lillah itu adalah menjadikan Allah menjadi ridho kepada kita. Jadi lelah yang diiringi dengan lillah, insya Allah akan menjadi jannah, gitu ya. Mungkin begitulah ya. Eh, Rangkaian katanya kurang lebih seperti itu. Jadi sobat berjuang mungkin itu insya Allah di semester kedua walaupun tidak ada momentum apapun bagi lembaga, insya Allah pasti jalannya ada. Makanya mari kita sama-sama perbaiki ketakwaan kita, terus tingkatkan bahu-membahu, saling mengingatkan satu sama lain untuk menjadi lebih baik keterikatan kita kepada Allah, niatnya karena Allah, dan tetap mempertahankan mindset positif, positive thinking, growth mindset, gitu kan? Mindset mindset positif itu harus terus kita bangun. Mengkritik boleh, tetapi kalau tujuannya untuk menjatuhkan, maka itu adalah hal yang tidak tepat, begitu. Menyampaikan sesuatu tentu dengan kalimat yang bijak, dengan kalimat yang baik, itu lebih baik, lebih positif hasilnya daripada menyampaikan sesuatu dengan kebencian dan kata-kata kasar. Gitu. Jadi insya Allah kita bangun bersama lembaga ini, kita kuatkan bersama untuk kemudian kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan menjadi kita lebih kuat menghadapi kondisi apapun di masa yang akan datang. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Yayan atas penyampaian materi yang insya Allah memberikan manfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran atas setiap apa-apa yang terjadi. Dan insya Allah niat kita tetap kuat untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja ke pertanyaan. Adakah sobat-sobat di sini yang ingin bertanya? Mangga, Bapak dan Teteh, silakan. Ya. Atau saya aja Ustaz nih mau nanya ini Ustaz nih. Ya Ustaz, mungkin sedikit sih Ustaz, bagaimana cara kita begitu untuk menjaga kewarasan jiwa dan menjaga keimanan kita di tengah situasi negara yang seperti inilah Ustaz begitu. Kita sama-sama ketahui Ustaz. Maaf, di mute. Jadi pertama untuk menjaga konsistensi kita, ya kita tetap belajar. Makanya sekali lagi, jadikan momentum kita kaitannya tentang edukasi, pelatihan, atau apapun itu untuk bisa mengupgrade diri kita. Dan tujuannya bukan karena, oh nanti ini akan bisa jadi cuan, gitu, jadi uang, enggak. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Terus jangan lupa berzikir, gitu kan? Biar kita tetap dalam kondisi kesadaran jiwa dan dalam bimbingan Allah. Gitu. Bisa istighfar, bisa apa istilahnya kalimat la ilaha illallah gitu kan, ataupun kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Terus jangan lupa berdoa gitu. Karena Allah menyarankan kepada kita, menyuruh kepada kita, bahkan dalam rangka kita beribadah pun Allah membuka diri untuk ayo berdoa biar kita semangat ibadah. Gitu. Jadi biar kita mudah melakukan apapun itu tentu kita harus berdoa kepada Allah. Gitu. Jadi insya Allah tidak apa istilahnya tinggal dilakukan secara konsisten, perlahan, pelan-pelan gitu kan, sedikit demi sedikit gitu. Jadi insya Allah gitu ya. Karena yang terpenting bagi kita adalah proses kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah.
Mungkin bisa jadi kita sudah memulai katakanlah misalkan menambah dengan ibadah sunnah, tapi terasa belum belum menikmati. Misalkan contoh baca Quran, kok terasa hanya lantunan-lantunan saja yang tanpa makna, lantunan-lantunan yang tidak begitu terasa dampak kepada ruhiyah kita. Nah, itu lakukan aja sedikit demi sedikit, gitu. Karena seperti kita makan gitu. Makan kan orang sakit itu kenapa orang sakit dan kemudian semakin sakit itu karena dia tidak mau makan karena memang tidak enak juga makannya begitu ya gitu. Tapi kan ketika masuk rumah sakit kan akhirnya harus diinfus. Infus itu kan untuk memberikan nutrisi kepada tubuh kita. Jadi nutrisi itu mau enak mau enggak tetap harus masuk ke dalam tubuh kita biar tubuh kita ini tetap sehat. Ah, begitu juga sama dengan jiwa. Jiwa itu perlu nutrisi. Apa nutrisinya? Ibadah wajib, ibadah sunnah gitu. Tilawah Quran. Apalagi kalau kita kemudian hidupkan kembali begitu ya di kantor-kantor kita untuk tilawah setelah duhur, semangat untuk menyelesaikan satu juz satu hari gitu kan. Untuk semangat untuk kemudian apa istilahnya Maya minimal seminggu sekali kita ada tahajud, menikmati tahajud kita gitu kan. Apalagi kalau bisa menangis di tengah malam, tangisan karena kerinduan, tangisan karena ketakutan kepada Allah, tangisan karena kita tidak tahu nasib kita setelah di kematian itu apa. Bukan tangisan karena kita dapat musibah, kan kalau itu mah gampang gitu ya. Jadi kalau orang kena musibah pasti cepat nangisnya gitu. Tapi bukan karena itu gitu. Tapi tangisan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ini panggilannya Bang Maulana, Bang Akbar. Bang Akbar boleh, Ustadz Maulana. Iya. Ya, terima kasih Ustadz Yayan atas penyampaian materi dan tanya jawabnya. Ya, semoga eh, jalan jihad kita adalah menjadi WNI begitu Ustadz ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja untuk penyampaian materi. Ustadz Yayan boleh untuk menyampaikan doa bersama Ustadz. Oke, baik. Baik, sahabat pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa sebagai wujud dari ketidakmampuan diri kita atas kelemahan diri kita dan atas kebodohan dari banyak hal yang tidak kita ketahui dalam kehidupan ini. Dan tentu agar doa kita mudah-mudahan dijabah, kita awali dengan kita beristighfar untuk membersihkan hati kita dari noda-noda salah dan dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Baik dosa yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Baik dosa besar maupun dosa kecil ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami sebagaimana Engkau bersihkan kain putih dari kotoran ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang senantiasa dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kalaulah kemudian di antara mereka atau keduanya telah meninggal dunia, berikanlah tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka dan jadikanlah mereka mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya ya Allah. Dan kalau orang tua kami masih hidup, maka bimbinglah mereka agar mereka senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, lindungilah pasangan kami, istri, suami, dan anak-anak kami ya Allah. Agar mereka senantiasa berada dalam hidayah-Mu, agar mereka senantiasa berada dalam ibadah kepadamu, dan agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang soleh ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah di tengah godaan dunia yang begitu sangat mengkhawatirkan ya Allah.
Ya Allah, Engkaulah pemilik kekayaan, maka berikanlah kekayaan itu dan mudahkanlah, lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala alam raya ini, maka kami yakin, ya Allah, Engkaulah yang mengendalikan semuanya, ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang masih memiliki hutang, mudahkanlah, ya Allah, untuk bisa melunasi hutang-hutangnya, ya Allah. Bagi kami di antara kami yang memiliki kebutuhan, mudah-mudahan Kau buka jalannya untuk bisa memenuhi kebutuhannya, ya Allah. Yang kami yakin, ya Allah, di tengah situasi apapun di dunia ini, kami yakin bahwasanya krisis ini hanya terjadi di dunia. Sedangkan Engkau adalah Maha Kaya, Engkau Maha segalanya, Engkau lah Maha berkuasa. Tentu Engkau terlepas dari buruknya dunia, ya Allah. Oleh karena itu, bimbinglah kami agar senantiasa kami bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Dan tentunya saja adalah bimbinglah kami agar kami tetap menjadi orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad ketika mendapatkan ujian kehidupan, mereka tetap dekat kepadamu, ya Allah. Dan begitu juga, jadikanlah kami orang-orang yang dekat kepadamu ketika keberlimpahan itu melimpah, ketika kekayaan itu berada di tangan kami. Jadikanlah kami tetap istiqomah dalam setiap kondisi situasi apapun, ya Allah. Baik kondisi sulit ataupun kondisi mudah. Baik dalam kondisi miskin ataupun dalam kondisi kaya. Dalam kondisi apapun, jadikanlah hamba ini menjadi dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah jalan, bimbinglah kami dengan ilmu-Mu, agar kami bisa membantu banyak orang di negeri ini, ya Allah. Karena kami tahu begitu banyak saudara-saudara kami yang berada dalam kubangan kemiskinan, dalam kesulitan ekonomi. Mudahkanlah dan ajarkanlah kepada kami, agar kami bisa membantu mereka, ya Allah. Dan gerakkanlah hati para donatur, para agnia, agar mereka turut membantu bersama kami, bahu-membahu untuk bisa menyulitkan, untuk bisa menghilangkan kesulitan yang menimpa saudara-saudara kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ustadz Yayan atas materi dan doanya. Semoga apa-apa yang sudah kita aminkan dan kita doakan dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sobat pejuang dimanapun berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun itu berada, tetap dalam nadroh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, keberkahan di tengah situasi yang sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja ngaji sore kita pada Jumat kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran tentang apa-apa yang sudah disampaikan. Terima kasih sekali lagi Ustadz Yayan dan sobat pejuang semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala salah. Terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.